Jemaat terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkatinya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Vikaris Victoriana de Resdawati. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Besar
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Bapa dalam Kristus Yesus, kami bersyukur karena kasih setiamu, maka kehidupan kami Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan Tuhan pelihara hingga saat ini. Sekarang ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Maka Tuhan tolong urapi hamba dan seluruh kami yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Karuniakan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Lalu mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi oleh dorongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami didorong pula untuk siap menjadi pekerja-pekerja Kristus. Mari ya Bapa, bersabdalah, demi Kristus Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan 29. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29 yang menyatakan pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarkannya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya dimanapun kita berada, di rumah, dengan keluarga, ataupun seorang diri, Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan baik. Bapak Ibu, acap kali tujuan baik dari seseorang belum tentu pula mendapatkan respon yang baik dari orang lainnya. Nah, situasi inilah yang dialami Paulus yang saat itu berstatus sebagai tahanan rumah di Roma. Mengapa ia sampai menjadi tahanan dan bagaimana kisah awalnya? Silakan Bapak Ibu di rumah baca dari Kisah Para Rasul mulai dari pasal 21. Di sana kita akan menemukan runtutan kisah hingga kemudian masuk dalam bagian bacaan kita di pasal yang ke-28, Paulus tiba di Roma. Nah, Bapak Ibu, khususnya di Kisah 21 ayat 28 kita menemukan setidaknya alasan kenapa Paulus ditahan. Ternyata Paulus dianggap menentang hukum Taurat dan adat istiadat orang Yahudi. Ketika ia tengah mengunjungi Bait Allah di Yerusalem, ia dikatakan oleh orang-orang Yahudi di sana bahwa Paulus ini menentang hukum Taurat dan adat istiadat orang Yahudi. Nah, alasannya sederhana Bapak Ibu. Karena orang Yahudi melihat Paulus bergaul dengan orang Yunani dan menyangka Paulus membawa orang Yunani ini masuk ke dalam Bait Allah. Oh, tidak bisa Bapak Ibu. Kalau dalam tradisi orang Yahudi, mereka merasa dihina ketika bukan sama mereka masuk ke dalam Bait Allah. Makanya ketika melihat Paulus ini bergaul dengan orang Yunani, maka timbul pikiran-pikiran negatif. Jangan sampai Paulus ini membawa orang Yunani ini menginjakkan kakinya di Bait Allah. Nah, tanpa mencari tahu kebenaran yang terjadi, kemudian orang Yahudi mengatur strategi dan bersekongkol untuk membunuh Paulus. Tetapi karena Paulus ini memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga negara Yahudi tapi juga warga negara Romawi. Orang tuanya ini orang Yahudi, tetapi Paulus lahir dan besar dengan menyandang warga negara Romawi. Karena itu, mau tidak mau, orang Yahudi tidak bisa mengadili Paulus di Yerusalem. Nah, makanya dalam kisah di pasal sebelumnya, Paulus diperbolehkan untuk naik banding ke Kaisar di Roma dan diadili sesuai peraturan Romawi berdasarkan kewarganegaraan dari Paulus. Nah, kalau Bapak Ibu baca kisah menarik ini, mulai dari pasal sebelumnya, Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali hal luar biasa yang Tuhan kerjakan lewat proses penahanan Paulus. Tuhan justru berkarya ketika Paulus dianggap berstatus tahanan pada masa itu. Menariknya lagi, Paulus tidak tawar hati. Saat orang-orang sebangsanya yang juga ia adalah orang Yahudi, tetapi justru ditolak. Bahkan orang-orang sebangsanya ini, orang Yahudi ini, juga merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Yang lebih menariknya lagi, justru situasi sulit tersebut Paulus manfaatkan untuk memberitakan Injil Kristus. Paulus tidak fokus pada kondisi sulit, tetapi justru ia memanfaatkan kondisi sulit tersebut untuk memberitakan tentang Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagian bacaan kita hari Minggu ini dari Kisah 28 ayat 17 sampai 29. Bacaan kita dikatakan Paulus sudah tiba di Roma, tetapi ia masih berstatus sebagai tahanan yang dirumahkan. Ternyata ketika sampai di Roma dan hendak naik banding ke Kaisar di Roma, ternyata tidak ditemukan kesalahan fatal yang mengharuskan Paulus dibunuh. Makanya kemudian Paulus, kamu tetap menjadi tahanan, tetapi tidak di penjara, melainkan tahanan di rumah. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada beberapa tindakan menarik yang Paulus lakukan saat tiba di Roma. Kalau kita baca bagian bacaan kita di ayat yang ke-17, dikatakan 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka di sana. Ada beberapa tindakan yang Paulus lakukan ketika ia tiba di Roma. Setidaknya kita menemukan ada 2 tindakan Bapak Ibu. Yang pertama, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi.
Siapa ini orang-orang terkemuka? Siapa yang dimaksud dari orang-orang terkemuka ini? Kita bisa menduga barangkali yang dimaksud dari orang-orang terkemuka ini adalah mereka yang merupakan pemimpin ritus kepercayaan orang Yahudi di sinagoge. Mereka belum menerima Kristus tetapi berlatar belakang sebagai orang Yahudi dan pemimpin ritus di sinagoge. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus mencoba untuk menjelaskan duduk perkara kesalahpahaman yang terjadi di Yerusalem antara dirinya dan orang Yahudi. Sayangnya Bapak Ibu, Alkitab tidak menjelaskan alasan kenapa orang-orang terkemuka bangsa Yahudi ini kok mau bertemu Paulus. Karena di ayat 21 mereka justru mengatakan mereka tidak pernah menerima surat dan kabar mengenai situasi panas yang terjadi di Yerusalem. Makanya agak aneh kalau mereka mau-mau saja datang dan menerima panggilan Paulus yang saat itu berstatus tahanan. Karena dari ayat 17 kita menemukan juga status dari orang-orang yang dipanggil Paulus ini. Mereka orang-orang terkemuka. Makanya agak aneh ketika mereka mau-mau saja dipanggil oleh Paulus yang saat itu berstatus sebagai tahanan. Tetapi Bapak Ibu kita menemukan di ayat yang ke-22 sedikit informasi alasan kedatangan mereka, yaitu ada dua hal. Mereka ingin mendengar dan mereka juga ingin tahu. Apa yang mereka ingin dengar, apa yang mereka ingin tahu, yaitu tentang bagaimana pola pikir Paulus dan juga pandangan Paulus mengenai hukum Taurat. Ini yang disebut mazhab itu. Mereka ingin tahu dan ingin mendengar bagaimana sih pendapat Paulus dan pola pikir Paulus tentang hukum Taurat tersebut. Wah, Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Paulus menggunakan keinginan mereka untuk mendengar ini sebagai cara menyampaikan ajaran-ajaran Kristus yang ia terima. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan bagian bacaan kita khususnya ayat 23. Dikatakan begini, pada hari yang ditentukan, Paulus menerangkan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Kegiatan ini dilakukan dari pagi sampai sore. Tindakan menerangkan dan memberi kesaksian ini sama dengan melakukan pekabaran Injil. Nah, Bapak Ibu, setidaknya ada beberapa kata yang perlu kita gali dan tahu bersama. Kata yang pertama, perhatikan kata menerangkan dalam bagian bacaan kita. Kata menerangkan ini dalam bahasa Yunani disebut ektitemi, yang berarti menguraikan secara terperinci. Jadi kata menerangkan ini bukan hanya saja menjelaskan, tetapi juga menguraikan secara terperinci. Lalu kata yang kedua Bapak Ibu, ada kata kesaksian atau memberi kesaksian di situ. Nah, kata kesaksian atau memberi kesaksian ini dari kata diamarturomai dengan kata dasar martureo yang kita juga sering dengar dengan kata marturia. Yang berarti juga bersaksi, membuat orang menjadi percaya, membuktikan kebenaran lewat perbuatan nyata. Ini arti dari marturia tadi atau martureo tadi. Lalu kata yang ketiga yaitu kata meyakinkan dari kata peito yang berarti membujuk atau mengajak. Apa yang diajak, apa yang dibujuk, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Kristus diajak untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, Paulus tidak hanya menerangkan atau memberi penjelasan, tetapi tindakan ini ia lakukan secara terinci, secara detail, sampai ke akar-akarnya mengenai kerajaan Allah berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Pertanyaannya lagi, mengapa perlu menyertakan hukum Musa dan kitab para nabi? Oh, ini penting Bapak Ibu. Ini penting untuk meyakinkan orang-orang Yahudi karena mereka hidup sesuai pedoman hukum Musa dan kitab nabi tersebut. Dan yang akan diberitakan ini kan adalah mengenai kerajaan Allah dan penggenapan janji keselamatannya yang dinubuatkan di dalam hukum Musa dan juga kitab para nabi. Makanya Paulus menyertakan hukum Musa dan kitab para nabi ini sebagai dasar ketika ia hendak memberitakan tentang penggenapan janji keselamatan tersebut. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, lihat ayat 24 sampai 29. Kita menemukan ada dua reaksi atau dua respon yang muncul
dari pekabaran Injil, dari ajaran, dari kesaksian yang disampaikan oleh Paulus kepada orang banyak tersebut. Ada dua hal yang muncul sebagai respon, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ternyata ada juga yang tetap menolak Yesus Kristus. Bapak Ibu, dua respon ini bukan hal asing bagi Paulus ketika ia melaksanakan misi pekabaran Injilnya dimanapun ia berada. Makanya hal ini pun yang ia sampaikan dengan mengutip dari kitab Nabi Yesaya ayat 26 dan 27 bacaan kita. Dikatakan, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan kata-kata berikutnya. Bapak Ibu, ini sangat disayangkan ketika respon penolakan justru dilakukan oleh orang Yahudi yang hidup dan bertumbuh di dalam ketetapan hukum Taurat. Ini sangat disayangkan karena mereka hidup dengan menjadikan hukum Taurat dan kitab para nabi ini sebagai pedoman mereka, baik untuk bertindak, bertutur kata, dan lain sebagainya. Tetapi justru pedoman ini ketika disampaikan oleh Paulus di dalam pemahaman yang baru melalui kehadiran Yesus Kristus, mereka justru menolak apa yang disampaikan oleh Paulus. Tindakan penolakan orang Yahudi ini justru menggambarkan penyangkalan akan penggenapan janji Allah melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Lalu sekarang bagaimana firman Tuhan ini mau kita bawa dan kerjakan dalam kehidupan beriman kita setiap hari? Ada dua hal yang akan kita renungkan bersama. Hal yang pertama, Bapak Ibu, dari bacaan kita ada 3 metode yang dilakukan Paulus dalam melaksanakan pekabaran Injilnya, yaitu dengan cara menerangkan, seperti yang sudah saya uraikan dan jelaskan tadi. 3 metode ini adalah dengan cara menerangkan, bersaksi, dan mengajak. Nah, Bapak Ibu, kiranya 3 cara ini pun mampu kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Menerangkan kepada anak dan cucu secara rinci tentang pentingnya mencintai firman Tuhan. Ini berkaitan dengan bersedia menjadi teladan yang dimulai di dalam keluarga. Selanjutnya, cara bersaksi dan mengajak, menuntut Bapak Ibu dan saya untuk bersedia membuktikan kebenaran lewat perbuatan yang nyata. Bapak Ibu, kita tidak akan bisa mengajak orang untuk mengasihi Kristus kalau tindakan dan perbuatan kita jauh dari Kristus. Dengan kata lain, cara mencintai firman Tuhan akan memampukan Bapak Ibu dan saya untuk menerangkan firman Tuhan tersebut kepada orang banyak. Lalu kemudian kita pun dimampukan oleh Roh Tuhan untuk berbuah menjadi kesaksian yang hidup dan mampu menggugah banyak orang untuk menerima ajakan Yesus Kristus. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Hal yang kedua dan terakhir, pertanyaan pentingnya juga untuk kita renungkan bersama. Atau barangkali kita pernah mengalami situasi ini. Bagaimana kalau reaksi penolakan justru diterima? Bagaimana kalau kita sudah memberikan segala sesuatunya? Perbuatan yang benar, mengikuti Kristus sebagai teladan kehidupan kita, tetapi justru ternyata dalam lingkup keseharian kita, justru kita mengalami penolakan. Bapak Ibu ingat, tugas Bapak Ibu dan saya adalah menghadirkan kerajaan Allah melalui tindakan dan tutur kata yang benar. Kalau cara menerangkan, bersaksi, dan mengajak sudah kita lakukan, dan reaksi penolakan justru kita terima, Paulus memberikan teladan yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, dan saya jangan pernah tawar hati. Lalu apa tindakan kita? Pasti rasanya tidak nyaman di hati. Pasti rasanya ada rasa sakit hati. Bapak, Ibu, itu adalah salah satu pikulan salib yang harus kita pikul. Tetapi apapun kondisinya, Bapak, Ibu, dan saya jangan tawar hati ketika penolakan tersebut justru kita dapatkan sebagai reaksi perbuatan nyata sesuai teladan Kristus. Lalu kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, apa tindakan kita kalau penolakan kita alami?
Paulus memberikan contoh yang sangat-sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca sampai ayat yang ke-31, perhatikan Paulus tidak fokus dengan apa yang terjadi ketika ia mengalami penolakan oleh orang-orang Yahudi. Justru Paulus semakin luar biasa ketika ia melebarkan sayap pelayanannya ke orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu orang-orang Yunani yang tidak mengenal hukum Tuhan, yang tidak menerima kitab dari nabi-nabi. Tetapi justru kepada merekalah Tuhan memberikan keselamatan dan janji keselamatan itu digenapi kepada mereka. Kalau begitu Bapak Ibu, tindakan yang perlu kita lakukan adalah tidak usah memaksa, berhenti. Kalau kita sudah berikan yang terbaik, kalau kita sudah melaksanakan tugas tanggung jawab bersaksi tadi, menerangkan tadi, mengajak tadi, tetapi toh respon yang didapat adalah respon yang tidak sesuai dengan harapan. Berhenti, stop, tidak usah diteruskan atau tidak usah memaksa. Sebab itu sudah bukan urusan kita, itu bagian Tuhan. Itu bukan wilayah kita, tapi itu wilayah Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7 bilang begini, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Wah, ini penting Bapak Ibu. Jadi jangan tawar hati. Kerjakan bagianmu dengan baik dan Tuhan yang akan sempurnakan. Berikan yang terbaik karena fokus kita ada pada Tuhan, bukan pada pendapat orang di sekitar kita. Kalau diriku dan dirimu sudah memberikan yang terbaik, tetapi toh respon penolakan kita terima, sudah selesai. Karena bagian ia menerima ajakan Kristus, itu adalah perkara Allah. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka jangan ambil bagian Allah, tetapi kerjakan bagianmu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat mengambil bagian dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Jangan tawar hati, Tuhan yang akan menyempurnakan jerih lelahmu. Dan jerih lelah orang yang setia kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari satukan hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur di dalam Kristus Yesus yang kami sembah dan kami puji dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik dan setia, sehingga hari-hari kehidupan kami, kendati dua warna kami alami, yaitu suka dan duka, tetapi Roh Kudus memampukan kami untuk bersyukur, sebab apa yang Tuhan buat selalu baik. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga untuk setiap perkara yang Engkau rancangkan bagi kehidupan tiap-tiap kami. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan iman percaya kami. Paulus memberikan teladan bahwa jangan tawar hati untuk menjadi alat Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah melalui tindakan yang nyata dan tutur kata kami yang benar. Maka Tuhan tolong karuniakan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak dibelenggu oleh kondisi-kondisi di sekitar kami, tetapi Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk justru memanfaatkan kondisi sulit sebagai cara menghadirkan damai sejahtera kepada orang banyak. Mampukan kami juga ya Bapa untuk mengerjakan bagian kami dengan sebaik-baiknya, karena kami yakin Tuhan yang Maha Sempurna akan menyempurnakan setiap usaha dan kerja layan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara pemerintahan kami. Tuhan tolong berkati dari tingkat pusat hingga ke pelosok. Kiranya para pemimpin kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Hamba juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan mampukan kiranya gereja-gerejamu pun menjadi alat Tuhan lewat program-program kerja, lewat pelayanan, lewat kesaksian yang dilakukan, untuk juga menghadirkan damai sejahtera Allah. Kami berdoa ya Bapa untuk GPIB, Jemaat Immanuel Depok, kehadiran gerejamu di tengah-tengah lingkungan masyarakat di tempat ini. Tuhan tolong berkati majelis jemaat, berkati Pendeta Ivon Tarore bersama keluarga, berkati Pendeta Yohanes Niko dan keluarga, berkati unit-unit misioner, komisi-komisi, karyawan gereja, dan seluruh orang yang bekerja memberikan diri untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan persekutuan di gereja ini. Kiranya kuasa kasih-Mu menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan hikmat untuk melaksanakan tugas pelayanan kami dengan baik, supaya apa yang kami kerjakan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, hamba juga berdoa menyerahkan untuk seluruh warga Jemaat Immanuel Depok. Tuhan tolong berkati tiap-tiap keluarga, Tuhan tolong berkati suami dan istri, oma, opa, opung di masa lanjut usia mereka, berkati juga anak-anak dalam masa pertumbuhan, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, usaha mencari kerja, juga usaha mencari pasangan hidup. Ya Bapa di sorga, Engkaulah sumber masa depan. Maka hamba memohon di hadapan-Mu dalam kerendahan diri dan kerendahan hati, Tuhan tolong berkati tiap-tiap keluarga. Tuhan tolong berkati tiap usaha yang keluarga upayakan. Bukalah tingkap berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Begitu pula dengan keluarga-keluarga, juga anak-anak. Kami pertaruhkan dan serahkan masa depan mereka di dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami percaya masa depan anak-anak Tuhan ada dalam pertolongan kasih-Mu. Maka bimbing dan dampingi orang tua untuk dimampukan mendampingi anak-anak pula menjemput masa depan yang Tuhan sediakan.
Terima kasih ya Bapa di sorga, hamba berdoa menyerahkan untuk warga jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Yang sakit Tuhan tolong pulihkan, yang berduka Tuhan tolong hiburkan. Yang bersuka cita karena pertambahan usia, kelahiran atau perkawinan, Tuhan tolong sempurnakan. Di dua warna kehidupan kami ini, baik suka dan duka, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi justru di suka dan duka, di pergumulan dan sukacita, kami dimampukan untuk menaikkan syukur, sebab yang Tuhan buat selalu baik adanya. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami, memasuki pekan yang baru akan banyak hal yang kami rencanakan, baik secara pribadi maupun keluarga. Tuhan tolong turut bersama-sama dengan kami menapaki hari yang baru, pekan yang baru ini, di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami percaya akan Tuhan buat berhasil. Maka ambil alihlah rencana manusiawi kami ini ya Bapa, dan ubahlah menjadi rencana ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang terjadi dan kami alami, itu semua adalah karena pertolongan juga penyertaan kasih Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami serahkan juga pelayanan-pelayanan akan dilakukan memasuki pekan yang baru. Tuhan tolong mampukan para pelayan-pelayan-Mu untuk juga mengerjakan bagian mereka dengan baik. Terima kasih ya Bapa di sorga, hamba juga bersyukur bersama dengan presbiter yang bertugas, bersama dengan kantoria, organis, multimedia, sound system, satgas, seluruh kami yang turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di hari Minggu ini. Tuhan tolong berkati setiap jerih lelah kami melayani-Mu. Mampukan kami dalam kerendahan hati untuk memberikan diri kami, melayani Tuhan di waktu-waktu kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kekuatan kesehatan Tuhan tolong berikan. Terima kasih ya Bapa di sorga, ini syukur kami ya Tuhan. Ini permohonan kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan yang kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas sehari-hari.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.